Baik, selamat pagi Suki Hontu. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia dan tidak akan pernah kena wabah corona. Ya, berbicara tentang corona karena sudah diumumkan secara resmi oleh pemerintah, maka saya boleh membicarakan. Meskipun minggu lalu belum diumumkan, saya sempat menghimbau ya. Tapi apapun kehidupan itu ya, satu memang ya samsara itu seperti ini ya, di kelahiran manapun itu selalu aja terjadi seperti kali ini, kesulitan, ancaman, gangguan, kemudian kesedihan dan lain sebagainya itu akan selalu ada ya. Nah, secara khusus saya akan sampaikan kepada Anda begini. Ibaratnya kalau Anda masuk ke dalam satu ruangan yang gelap gulita atau ruangan yang Anda sama sekali buta, tidak mengetahui ada apa di dalamnya, ya, siapapun itu, kemungkinan besar akan muncul rasa takut. Akan muncul rasa takut, khawatir, cemas dan lain sebagainya. Setuju enggak? Kenapa? Karena orang tersebut masuk dalam ruangan yang dia anggap adalah yang dia buta sama sekali dan dia tidak bisa mengendalikan tentang apa yang akan terjadi. Paham? Kalau sesuatu terjadi, dia tidak bisa handle it. Itulah mengapa akhirnya kecemasan, takut, khawatir muncul. Ya. Nah, dengan logika yang sama, sebenarnya di dalam kehidupan ini, ya, semua ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu, kalau menurut teori ajaran Buddha ya muncul dari dua faktor mental atau dua cetasika, yaitu moha dan loba. Moha itu diberi nama lain di sini yaitu awija, not knowing, ignorance, ketidaktahuan. Kemudian tanha itu adalah nafsu, keinginan, ya. Berakar dari awija dan tanha inilah semua bentuk penderitaan itu muncul. Salah satunya ya ketakutan terhadap corona, kecemasan terhadap corona, kekhawatiran terhadap corona. Kenapa Anda takut, cemas dan khawatir? Karena Anda tidak tahu apa-apa tentang corona. Ya, oleh karena itu untuk sedikit menghilangkan, mengikis ketakutan terhadap corona, Anda harus kumpulkan banyak informasi tentang corona sehingga Anda bisa lebih tenang dan damai. Informasinya seperti apa yang bisa Anda kumpulkan nih? Kalau Anda belum mengumpulkan, saya sudah mengumpulkannya untuk Anda. Dari semua pasien yang terkena penyakit corona, hanya 2% sampai 3% meninggal. Oke? Ya. Tapi pikiran itu, sifatnya pikiran, kalau Anda mikirin yang 2 atau 3% itu, Anda stres. Setuju? Tapi kalau Anda mikir yang 98, 97, Anda nggak stres. Jadi Anda harus mikir yang mana? 97 atau 98. Orang yang gagal cuma 2-3% kok, sedikit kok. Nah, makanya saya anjurkan Anda untuk mendengarkan ceramah saya dengan topik atau judul Jangan Memfitnah Ular kan. Di situ saya memformulasikan kepada Anda bagaimana caranya menghalau semua rasa takut, cemas dan khawatir. Satu, itu data yang harus Anda ketahui. Jadi ngapain cemas? Ya tapi kan yang 2% kalau saya gimana? Dengarkan Jangan Memfitnah Ular. Nah, di sini nggak punya waktu untuk menjelaskannya gitu. Emangnya kenapa kalau yang katakanlah yang terkena 2% itu saya atau kita gitu? Ya kan nanti mati. Kita dulu udah sering loh mati itu. Hah? Dan kita lolos gitu. Artinya sampai hari ini lolos gitu. Lalu apa yang kita takutkan? Ya tidak sih, udah banyak pengalaman menjelang kematian yang kita alami di masa lalu dan kita lolos sampai hari ini. Buktinya kita bisa jadi kayak hari ini. Lalu apa yang kita takutkan? Kemudian penyebarannya itu adalah lewat droplet. Droplet itu jadi apa? Kalau ada seseorang yang bersin, batuk, kemudian ada cairannya yang keluar dari mulut atau hidung dan mengenai kita. Mengenai kita pun kalau mengenai tangan kita, asal Anda katanya tangannya tidak diusap-usap di sini juga nggak masalah. Segera cuci tangan. Atau dropletnya itu jatuh di kursi, kemudian Anda iseng, Anda pegang. Ini apa ya? Nah, oke. Tapi kalau Anda gini-gini kan aja nggak masalah.
Habis itu cuci tangan. Jadi masalah begitu Anda hirup, Anda nah gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu membuat Anda kehilangan kedamaian dan kebahagiaan Anda. Ya. Tinggal Anda jaga diri saja baik-baik ya. Juga di sosial media saya sudah sampaikan kan, dengan menjaga diri kita sendiri, kita juga menjaga sahabat-sahabat yang ada di dekat kita kan. Atau dibalik kalimatnya, kita harus menjaga sahabat-sahabat di sekitar kita dengan cara apa? Menjaga diri kita sendiri. Caranya menjaga diri kita sendiri untuk menjaga sahabat-sahabat kita bagaimana? Kalau Anda merasa Anda sedang batuk, pilek, ya Anda pakai masker. Udah, itu udah cara terbaik ya. Selebihnya biarkan Kama bekerja, Anda jangan campur tangan. Ya, jadi hilangkan rasa cemas, takut dan khawatir. Oke, itu prolognya. Nah, kita kembali lagi di hari Minggu yang harusnya menjadi hari yang bahagia karena kita mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan atau belajar kitab suci yang sesuai dengan kitab komentar dan kitab sub komentarnya. Jadi saat ini kita yang ada di dalam ruangan ini sama-sama sedang melakukan kebajikan. Saya melakukan kebajikan atau menanam benih karma baik yang disebut membabarkan dhamma di sana. Anda sedang melakukan kebajikan atau menanam benih karma baik yang disebut mendengarkan dhamma, pendengaran dhamma. Ya, itu kebajikan. Nah, tapi ingat bahwa 600 orang melakukan kebajikan bersama-sama dengan di event yang sama. Itu bukan berarti lalu 600 orang itu mempunyai jenis kebajikan yang sama. Bisa berbeda-beda karena ketika masing-masing dari Anda itu mendengarkan, itu banyak sekali faktor mental. Di dalam Abhidhamma itu disebutnya faktor mental yang bekerja. Ada yang mendengarkannya dengan keserakahan dan kawan-kawannya, berarti itu jelek. Ada yang mendengarkannya dengan kebencian dan kawan-kawannya, itu jelek. Wah, benci ini, sebelah saya pilek kok nggak pakai masker. Nah, malah Anda tapi jangan khawatir, saya sudah instruksikan ke pengurus DBS. Begitu tim Weawaca menemukan ada umat yang batuk pilek tidak pakai masker, itu kesempatan yang berharga buat Anda untuk mempersembahkan masker. Nah, persembahkanlah kepada dia gitu. Sudah, petugasnya sudah siap. Saya minta petugasnya alert ya. Nah, kemudian walaupun tidak ada loba dosa muha, tetapi kebajikan bisa berbeda-beda juga. Ya, misalkan komponen faktor mentalnya kalau Anda memperhatikan, jadi saya sering kalau di kelas Abhidhamma itu memberikan ilustrasi kondisi mental atau batin masing-masing orang itu supaya Anda mudah untuk membayangkannya. Saya beri ilustrasi seperti grafik equalizer. Saya nggak tahu zaman sekarang masih ada nggak sih grafik kayak zaman saya muda dulu. Kalau masih suka mendengarkan musik kan pakai equalizer itu. Equalizernya kan ada beberapa tombol, itu ada yang dari 10 tombol sampai mungkin puluhan, 50 tombol ada kan ya. Nah, kalau Anda ingat-ingat, Anda pernah ingat equalizer yang seperti itu angka range angkanya dari minus 100 katakanlah ya, minus 100, 0 sampai plus 100 kan. Betul ya. Nah, anggap saja satu tombol equalizer itu satu cetasika yang baik ya. Ketika Anda sama-sama mendengarkan dhamma, maka ada satu tombol equalizer yang disebut sati katakanlah, perhatian penuh gitu ya. Nah, masing-masing dari Anda perhatian penuhnya beda-beda. Ada yang perhatian penuhnya hanya di angka 1 plus 1. Oke? Ada yang plus 2, ada plus 3, ada sampai variasinya sampai plus 100. Sehingga makin besar angkanya ini, kebajikannya harusnya makin bagus. Paham? Ya, oleh karena itu menjadi tugas Anda untuk memaksimalkan grafik equalizer yang indah-indah ini. Itu perhatian penuh harus Anda maksimalkan sampai angka 100. Artinya Anda benar-benar mendengarkan, memperhatikan apa yang saya jelaskan. Kemudian ada tombol grafik equalizer yang indah lain, yaitu yang disebut sadda. Keyakinan Anda harus dimaksimalkan sampai ke angka 100. Karena masing-masing dari 600 orang ini bisa angkanya juga berbeda-beda kan? Betul tidak? Semakin besar angka grafik equalizer yang indah ini akan menjadi kebajikannya semakin
bagus gitu. Ada yang kebijaksanaannya itu rendah, ada yang kebijaksanaannya ketika mendengarkan dimaksimalkan juga. Variasinya banyak dari angka 0 sampai 100 begitu. Nah, semakin tinggi tentu semakin bagus juga. Ada perasaan lagi, ada yang mendengarkannya dengan sukacita, ada yang dengan ketenangan. Anda pilih yang mana mendengarkannya? Sukacita. Banyak guru yang mengatakan kita harus mendengarkan dengan tenang. No, dengan sukacita. Dengan somana sakwedana itu much more powerful daripada UPK. Ya, itulah mengapa saya jadi teringat kemarin di media sosial, sebetulnya ada satu umat dari luar Jakarta gitu. Saya tidak tahu dia tinggal di mana, tiba-tiba dia message saya dan memberikan screenshot yang Anda sudah baca mungkin di medsos Facebook saya itu ya. Kira-kira ada seseorang yang bertanya, berkata, membuat statement, dhamma itu nggak perlu dipelajari karena masing-masing dhamma itu masing-masing sudah ada di hati kita. Selama kita melakukan sesuatu sesuai dengan hati nurani, maka itu tidak melanggar dhamma. Itu katanya. Ya, yang saya kemudian quote, ini ciri umat zaman old. Ya, karena umat-umat zaman old itu yang setahu saya ya rata-rata begitu, nggak perlu belajar Tripitaka, nggak perlu belajar kitab komentar karena dhamma ada di mana-mana. Apa yang Anda lihat adalah dhamma, apa yang Anda dengar adalah dhamma, apapun yang Anda alami di situ ada dhamma, dan seterusnya gitu. Itu yang dulu sebelum saya keluar negeri belajar, itu yang sering saya dengar dari senior-senior saya. Nah, kebetulan pernyataan itu diluruskan oleh sesuatu orang yang kemudian mengirim screenshotnya kepada saya kira-kira begini, tidak perlu belajar, tanda tanyanya 2 tuh. Saya ingat itu, dia tanda tanyanya 2, tidak perlu belajar. Ya, umat awam seperti kita ini, dia bilang, yang persepsinya masih terbolak-balik, ya, tidak belajar gitu, terbolak-balik. Apa yang harusnya kita lakukan sering tidak kita lakukan, malah apa yang harusnya nggak boleh kita lakukan itu yang sering kita lakukan. What a wonderful statement. Anda paham nggak? Dan saya langsung menduga bahwa dia sering mendengarkan DBS. Dan memang belakangan setelah saya jawab, oh sadu, dia mengungkapkan, Bante, saya umat DBS, umat YouTube DBS. Makanya saya menulis nih, fenomena umat YouTube DBS gitu. Iya, jadi masih banyak yang memahami secara keliru bahwa tidak perlu belajar. Belajar itu penting. Belajar itu penting. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya tentang perumpamaan pariyati, pati dan pati weda. Kemudian saya sampaikan, ya pariyati, pati dan pati weda. Anda tahu kan? Pariyati itu, definisi pariyati itu tini pitakani, itu definisi bakunya. Artinya pariyati itu tini pitakani, tiga pitaka. Artinya belajar tiga pitaka ini. Jadi udah nggak ada pertanyaan di dunia Buddhis, khususnya waktu saya di Myanmar, apakah Abhidhamma itu ajaran Buddha atau bukan, udah nggak ada lagi pertanyaan, udah selesai problem itu. Yang baru jadi wabah di Indonesia, Abhidhamma bukan ajaran Buddha, kitab komentar bukan dari ini, nggak perlu dipelajari. Kalau di negara Buddhis itu sudah tidak jadi perdebatan lagi, sudah tidak jadi pertanyaan, udah selesai masalah itu. Di sini belum selesai. Kembali lagi, pariyati itu kalau di kitab komentar adalah Tripitaka, artinya belajar Tripitaka. Pati adalah bermeditasi. Pati weda adalah penembusan 4 kebenaran mulia. Di dalam kitab komentar itu diberi perumpamaan seperti ini. Pariyati itu ibaratnya seperti danau. Danaunya, tanahnya itu, tempat untuk menampung airnya itu loh. Paham ya? Ya kalau di kitab komentar begitu. Jadi pariyati itu seperti danau, tanah yang untuk menampung air. Pati itu seperti airnya yang mengisi danaunya ini tadi. Ya, saya benar nggak istilah saya danau itu itunya. Pokoknya itulah ya. Pati weda itu bunga teratainya. Nah, tujuan kita adalah untuk memunculkan bunga teratai, kan perumpamaannya kan pati weda kan. Nah, Anda harus ingat-ingat perumpamaan ini.
Bunga teratai baru akan bisa tumbuh kalau dia ada airnya, betul? Dan air ini harus dibatasi oleh sisi kanan kiri atau utara, timur, barat, selatan, betul? Ya. Kalau airnya ini tidak dibatasi, berarti airnya akan kemana-mana, sehingga akhirnya permukaannya hanya 1 mili saja, katakanlah begitu, sehingga teratainya nggak bisa tumbuh. Perumpamaan yang indah ya. Anda bayangkan coba, Pariyati adalah tempat airnya itu, Pati-pati adalah airnya, kemudian Patiweda adalah bunga teratainya. Anda bayangkan, berarti kalau Anda tujuannya adalah Patiweda, maka apa yang harus Anda sediakan? Pati-pati. Tapi pati-pati yang seperti apa? Praktek meditasi yang seperti apa? Praktek meditasi yang sudah dibatasi oleh Pariyati. Paham? Kalau tidak dibatasi oleh teori Tripitaka, akhirnya kemana-mana. Akhirnya teori meditasinya kemana-mana. Akhirnya karena kemana-mana seperti air yang luber kemana-mana, akhirnya bunga teratainya nggak muncul. Paham? Ya. Nah, kembali lagi. Makanya saya itu kadang, ini jadi agak sedikit panjang, nggak apa-apa. Kalau berbicara seperti ini, saya ini sangat menghayati. Kenapa? Karena saya selalu ingat dengan janji atau sumpah wisuda saya. Ketika di wisuda di Myanmar itu, istilahnya saya ini menjadi seorang biku misionaris. Karena saya lulusan dari International Theravada Buddhist Missionary University. Jadi universitas misionaris. Saya ini misionaris Buddhis, dan saya ingat sumpah saya itu oleh rektor, saya diminta untuk menyebarkan ajaran Buddha. Itu janji wisuda. Sehingga inilah yang saya sekarang sedang memenuhi janji wisuda saya sebagai seorang manusia yang baik. Janji harus dipenuhi gitu. Nah, tetapi Anda tahu nggak, kalau saya sering membaca pekerjaan atau missionary works, pekerjaan misionaris yang dilakukan oleh di luar Buddhism, tetangga-tetangga kita, Anda sering membaca nggak? Tantangannya apa coba mereka itu? Tantangannya adalah dari umat tetangganya mereka. Paham? Setuju kan? Tapi ini saya beritahu, tantangan saya sebagai seorang biku misionaris di Indonesia apa? Umat sendiri. Teman sendiri. Setuju nggak? Kapan ya? Kemarin sore atau tadi pagi waktu habis meditasi saya iya juga ya. Lupa, kemarin mungkin. Jadi seringkali tantangannya malah muncul dari internal. Tantangan yang seperti apa sih, Bante? Udahlah, jangan fanatik Tripitaka lah itu. Oh, Abhidhamma bukan ajaran Buddha. Itu yang ngomong bukan tetangga lo itu. Lo tetangga itu mungkin malah menerima lo itu. Iya itu ajaran Buddha. Lu malah kita sendiri loh yang nggak menerima itu, betul tidak? Kitab komentar nggak perlu lah gitu. Jadi itulah anomalinya gitu. Dulu saya pikir, waduh, saya udah kadung di wisuda dengan sumpah wisuda seperti itu. Nanti berarti saya harus bekerja keras untuk menguasai kitab suci waktu itu, begitu ya pikiran saya kan, supaya bisa menyampaikannya dengan baik kepada umat-umat gitu. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus menghabiskan energi untuk menjawab bahwa kalau Abhidhamma itu nggak penting, lalu kenapa diajarkan? Anda tahu kan jawaban-jawaban saya itu kan sebenarnya kan untuk kayak counter gitu. Karena dia mengatakan kalau ya Abhidhamma itu penting mutlak untuk pencerahan, maka yang Arya Sariputta nggak akan tercerahkan. Kenapa? Karena yang Arya Sariputta waktu mencapai tingkat kesucian arahat, dia belum kenal Abhidhamma. Kelihatannya benar kan logikanya kan? Tapi ini kesalahan di Indonesia. Kebanyakan orang di Indonesia, satu, mereka tidak mampu melihat background story. Kenapa yang Arya Sariputta bisa cepat mencapai pencerahan? Sehingga dari kesalahan tersebut akhirnya banyak orang menyamakan dirinya dengan yang Arya Sariputta. Satu. Oh, yang Arya Sariputta mencapai arahat tanpa Abhidhamma, kok berarti kita bisa dong? Oke, logikanya jungkir balik nggak ini? Jadi dia yang bersangkutan itu menyamakan dirinya sendiri dengan yang Arya Sariputta. Nah, kenapa begitu? Karena yang bersangkutan tidak bisa melihat kitab komentar. Karena di kitab komentar selalu disampaikan sejarah-sejarahnya.
Yang saya sampaikan kepada Anda itu yang mungkin 2 minggu yang lalu, yang Arya Sariputa sejak 1 Asangkaya 100.000 kalpa yang lalu sudah mengucapkan aspirasi untuk menjadi murid kepala begitu. Pada hari itu ketika beliau mengucapkan aspirasi, beliau sudah menguasai semua jana. Anda? Dan saya yakin yang mengucapkan tadi yang saya quote tadi juga nggak menguasai jana. Bagaimana mungkin mau disampaikan dengan yang disamakan dengan yang Arya Sariputa? Ya, satu itu. Kedua, dia tidak dia lupa atau kurang menguasai bahwa sebenarnya kalau di kitab komentar dikatakan ya, tidak memakai prosentase, tapi kalimatnya kira-kira begini: sebagian besar Abhidhamma Pitaka yang ada di dalam Abhidhamma Pitaka itu adalah hasil formulasi pembentukan tabel perumusan yang dilakukan oleh Yang Arya Sariputa. Jadi akhirnya kalau untuk mengcounter tadi, kalau Abhidhamma penting maka Yang Arya Sariputa tidak akan jadi arahat, pertanyaan counternya adalah ditanyakan kembali saja kepada yang bersangkutan gitu. Ditanyakan, kalau Abhidhamma itu tidak penting, lalu mengapa Yang Arya Sariputa itu mengajarkannya? Paham tidak? Ya, logikanya paham nggak? Kalau nggak penting, kenapa Yang Arya Sariputa repot-repot memformulasikan Abhidhamma? Atau ada lagi kesalahan, misalkan dalam meditasi itu cukup kayak Bahya Daruciriya saja, ketika melihat ya melihat saja, ketika mendengar ya mendengar saja. Saya kasih tahu ya, kerbau ketika melihat dia juga melihat saja. Ya, dia sadar kalau digigitin burung itu, dia sadar oh digigitin gitu. Tapi tetap aja jadi kerbau. Ya. Kesalahan yang lain adalah yang minggu lalu mungkin sudah saya sampaikan, kita bukan Bahya. Betul tidak? Jadi nggak sama, Bahya udah merintis karir sejak lama, kita apa? Kita belum gitu. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh tentang tantangan untuk menjadi seorang biku misionaris di Indonesia. Yaitu tantangannya malah dari kawan sendiri, istilahnya dari umat sendiri gitu. Paham ya? Nah, tetapi ya meskipun saya ini bukan seseorang yang fanatik ya, saya bukan membela diri, tapi saya punya bukti. Kenapa saya mengatakan saya bukan tipe orang yang fanatik? Saya beri bukti. Kalau saya ini orang yang fanatik, saya kasih tahu kepada Anda, saya tidak akan jadi umat Buddha, percaya deh. Paham nggak? Saya pasti nggak akan mau meninggalkan yang lama. Paham? Dari fakta saya meninggalkan itu pun sudah cukup untuk membuktikan kepada Anda saya bukan orang fanatik. Tetapi dengan kondisi spesifik di Indonesia yang seperti yang saya ceritakan itu tadi, maka saya akan memposisikan diri dalam quote unquote berjuang untuk mempopulerkan Tripitaka, seolah-olah kayak fanatik lalu gitu ya. Tapi itu harus dilakukan karena ini adalah tempat untuk menampung air di kolam itu tadi. Kalau Anda berlatih tidak ada batasannya, ya airnya akan kemana-mana, teratainya nggak muncul. Sayang, sudah kadung lahir sebagai manusia tapi tidak mendapatkan apa-apa. Oke, cukup ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik. Sutta kali ini sudah pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu. Videonya di YouTube juga masih ada, tetapi pada waktu itu karena saya berpikir kondisi di Indonesia yang tidak suka kitab komentar, dan saya mohon maaf kalau saya keliru menilai. Pada waktu itu saya menilai bahwa umat di DBS ini belum siap untuk diajak untuk belajar kitab suci. Maka pada waktu itu saya membabarkan Manggala Sutta dengan versi yang saya modifikasi. Begitu, saya modifikasi. Anda boleh dengarkan lagi. Meskipun modifikasi tapi itu super kok. Di situ bagus sekali bagaimana saya mencoba menyampaikan kepada Anda keyakinan-keyakinan yang salah, ya, tahayul-tahayul yang justru akan membebani pikiran-pikiran Anda. Dan saya sampaikan juga kalau tidak salah, begitu saya atau Anda terlepas dari tahayul-tahayul itu, misteri-misteri itu, maka Anda akan hidupnya jadi ringan. Saya beri contoh saja.
yang saya ingat dulu, saya diberi nasihat oleh leluhur-leluhur saya, kalau mau keluar rumah gitu ya, itu harus sebelum keluar pintu itu tangan saya ginikan, kemudian saya pasang di bawah hidung saya, kemudian saya hembuskan nafas saya rasakan gitu. Kalau angin yang kuat adalah dari lubang sebelah kanan, maka saya harus melangkah pertama kali keluar rumah harus dengan kaki kanan, karena itu dianggap sebagai berkah. Ya, Anda pasti punya banyak hal yang lain kan, yang mirip kan, Chinese banyak lah. Mirip lah, Jawa juga banyak gitu. Nah, saya dulu itu bertanya-tanya, kenapa seringkali yang kuat kanan? Baru kira-kira 3 tahun yang lalu jawabannya ada. Kenapa? Ternyata saya sinusitis yang kiri. Jadi karena ini sempit begitu, jadi makanya kalau masih kanan yang kenceng gitu. Nah, itu satu contoh. Anda pasti juga banyak. Nah, sekarang sutta ini menjadi penting sekali posisinya. Bahkan saya sampaikan, saya ada di Myanmar, itu memberi pesan kepada murid-muridnya, para biku ajarkanlah Manggala Sutta ini kepada umat. Dan ketika sudah diajarkan kepada Anda, yang sekarang saya ajarkan kepada Anda harus mengajarkan kepada sekeliling Anda. Kenapa? Karena ini adalah benar-benar berkah yang diajarkan oleh Buddha. 38 berkah inilah yang disebut amulet Buddha. Jimatnya kita sebagai murid Buddha itu ya 38 ini. Makanya nanti kalau mau bikin amulet gitu, sekali-sekali bikin judulnya 38. Nah, atau Manggala Sutta gitu ya. Nah, oleh karena itulah sutta ini akan mulai saya sampaikan kepada Anda ya. Pelajarilah, resapilah, renungkanlah, dan Anda harus mempunyai sadda, keyakinan terhadap kebenaran dari yang disampaikan oleh Buddha ya. Selama ini mungkin konsep yang disebut sebagai berkah atau blessing bagi masing-masing Anda itu berbeda-beda. Seperti yang nanti akan Anda temui juga di sutta ini. Saya minta petugas untuk membacakannya sebentar. Saya telah mendengar demikian. Pada satu waktu Begawan tinggal di Sawati, di hutan Jeta, taman milik Anantapindika. Kemudian ketika malam telah larut, satu dewata tertentu yang bukan main keelokannya, setelah menerangi seluruh penjuru hutan Jeta, menghampiri tempat di mana Begawan berada. Setelah mendekat dan menyembah dengan penuh rasa hormat kepada Begawan, dia berdiri di sisi yang semestinya. Dengan berdiri di sisi yang semestinya, dewa tersebut menyapa Begawan dengan menggunakan syair. Banyak dewa dan manusia telah memikirkan tentang berkah-berkah, mengharapkan keamanan, sebutkanlah berkah yang utama. Jadi ini pertanyaan dari satu dewa, ya, bertanya kepada Buddha. Tanpa pergaulan dengan orang-orang yang bodoh, pergaulan dengan orang-orang yang bijaksana, dan pemujaan kepada mereka yang patut untuk dipuja, itulah berkah yang utama. Ini 3 jenis berkah yang pertama, ya. Kalau terjemahan yang benarnya memang begini, karena ini kata benar akse wana cak balanang panditanan cak sewana puja cak puja neanang etam manggalamu tamang, tanpa pergaulan atau tiada pergaulan, atau kalau mau dibentuk menjadi kata kerja ya tidak bergaul dengan orang-orang yang bodoh, bergaul dengan orang yang bijaksana dan memuja mereka yang patut untuk dipuja. Jadi ini 3 yang pertama yang Anda harus hafalkan, itulah berkah yang utama. Saya rasa kita baca sampai di sini karena demi menghemat waktu saya akan langsung sampaikan kitab komentarnya gitu. Saya telah mendengar demikian, seperti biasa yang didengar adalah khotbah tentang berkah-berkah ya. Bagaimanakah asal mulanya? Nah, ini menariknya kalau belajar kitab komentar itu. Asal mula dari khotbah ini apa? Bagaimana sih? Gitu. Diceritakan bahwa di Jambu Dipa, pulau Jambu Air ya, pulau di India, itu merujuk kepada India. Di sebuah pintu kota, di bangsal kota praja kayak kota Madya begitu. Di ruang pertemuan dan lain-lain dimanapun, setelah berkumpul dan memberikan emas dan uang, publik atau orang-orang meminta cerita-cerita non-Buddhis
seperti penculikan Sita itu, Rama dan Sita itu loh, dan lain-lain untuk diceritakan gitu ya. Nah, setiap cerita itu selesai dibabarkan karena memang cerita Ramayana Mahabharata itu kan panjang sekali kan. Saya juga ingat ketika masih kecil sering diajak orang tua saya ke tempat menonton wayang, itu memang berseri kan gitu. Jadi ternyata di kitab komentar juga begitu. Setiap cerita itu selesai dalam waktu 4 bulan untuk diceritakan ulang begitu, selama 4 bulan setiap malam gitu. Nah, sehubungan dengan hal tersebut pada suatu hari tibalah pada cerita tentang berkah itu muncul, sehingga akhirnya seseorang mulai bertanya-tanya, berkah itu apa sih, yang disebut berkah itu seperti apa sih begitu, kira-kira begitu. Nah, siapa sebenarnya yang bisa menjawab dengan pasti bahwa berkah itu adalah ini gitu. Itu background story-nya. Jadi pada waktu itu semua orang belum tahu berkah itu seperti apa, sehingga masing-masing akhirnya beropini gitu ya. Ya mirip dengan kondisi yang di Indonesia gitu, masing-masing beropini tentang ajaran Buddha gitu. Nah kemudian seorang laki-laki, jadi ilustrasinya itu masih terjadi pada waktu itu ya, yang bernama, sebenarnya namanya adalah Ditak Manggalika. Apa? Yang warna kuning itu ikuti saya, Ditak Manggalika. Kalau diterjemahkan agak panjang, jadi seseorang atau orang yang hidup dengan berkah dari apa yang dilihat. Artinya dia hanya percaya bahwa berkah itu adalah muncul dari apa yang dilihat, berkah maupun non berkah akhirnya begitu ya. Berkata begini, saya tahu berkah itu apa gitu. Apa yang dilihat itulah berkah di dunia ini. Apa yang dilihat sebagai bentuk, artinya objek mata itu secara teknis disebut sebagai objek bentuk. Jadi ini objek mata. Apa yang dilihat adalah objek mata, bentuk, rupa, ya, yang dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan begitu. Nah, itu Ditak Manggalika. Jadi misalnya di kitab komentar diberikan informasi begini. Setelah bangun pagi ketika seseorang melihat seekor burung, saya sulit menerjemahkannya ini dan saya menemukan di KBBI namanya burung enggang. ENGGANG. Itu burung besar gitu ya, yang paruhnya juga besar gitu. Ya. Dia bahkan makan serangga, kadal, cecak, ular, tikus, kelelawar gitu. Ya, maka ketika melihat seekor burung enggang itulah berkah. Atau ketika dia melihat pohon Majapahit, nah di India juga banyak pohon maja, atau melihat wanita hamil, atau anak-anak yang berpakaian rapi dan memakai perhiasan, atau melihat kendi, tahu ya kendi ya, tempat untuk air yang terbuat dari tanah liat gitu, yang berisi penuh, atau melihat ikan salmon atau kuda dan lain sebagainya, itulah berkah. Jadi dia benar-benar mendefinisikan berkah itu ya seperti apa yang dilihat gitu. Saya yakin sebagian dari Anda juga masih begitu, ya enggak sih? Ya, kalau melihat Bante, wah berkah ini. Ya memang sih. Kalau melihat seseorang yang Anda konsepkan sebagai orang yang nggak baik, dianggap bukan berkah, ya pertanda celaka gitu. Ya. Nah, dikatakan bahwa beberapa orang menyetujui teori dia tersebut, tapi beberapa orang yang lain tidak menyetujuinya. Mereka yang setuju akhirnya tidak setuju, berdebat dengan yang setuju. Ya seperti di Indonesia, kalau masing-masing berpegang pada opininya pasti berdebat. Kalau semua berpegang pada ajaran ya tidak akan ada perdebatan. Ya, nah kemudian orang yang kedua bernama Sutta Manggalika, ikuti. Itu yang berwarna kuning, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yang orang yang hidup dengan berkah dari apa yang didengar. Dia berkata, saya tahu apa itu berkah yang dinamakan mata, wahai Tuan, melihat sesuatu yang suci dan juga tidak suci, yang baik. Oh, telinga maksudnya, maaf ya. Yang dimaksud telinga ini berarti mungkin kopas dari yang sebelumnya, maaf ya. Karena ini yang didengar, jadi telinga mendengar sesuatu yang suci dan tidak suci, yang baik dan tidak baik, yang diidam-idamkan dan juga tidak diidam-idamkan. Sama, tadi juga melihat sesuatu yang baik, suci dan tidak suci, dan seterusnya gitu. Nah, seandainya apa
apa yang dilihat, nah ini membahas dari untuk yang berkah dari apa yang dilihat itu adalah berkah, yang dilihat olehnya adalah berkah, maka semuanya juga adalah berkah. Oleh karena itu apa yang dilihat, kata dia, bukanlah berkah, begitu, melainkan apa yang didengar adalah berkah. Berarti ini nggak salah ya. Ini benar yang di slide itu. Saya tahu apa itu berkah. Yang dinamakan mata, wahai Tuhan, melihat sesuatu yang suci dan juga tidak suci, yang baik dan juga tidak baik, yang diidamkan juga tidak diidamkan. Jadi dia berusaha untuk menyanggah. Begitu, paham ya? Berusaha untuk menyanggah gitu. Kalau semua yang dilihat itu berkah, maka semuanya adalah berkah. Padahal ada yang nggak baik ini, gitu kan? Oleh karena itu menurut dia, apa yang dilihat itu bukanlah berkah, melainkan apa yang didengar adalah berkah. Ya, apa yang didengar adalah menurut dia suara yang dianggap sebagai berkah. Misalnya di sini setelah bangun pagi seseorang mendengar suara wadha atau wadak mana atau punna atau pusa sumana, nama-nama Pali gitu ya, yang artinya mungkin itu semacam perkembangan, pertumbuhan gitu, kebajikan dan seterusnya gitu, kegemilangan gitu. Atau dia mendengar suara dari orang lain, hari ini bintang-bintangnya bagus, ini adalah saat yang baik, hari yang baik, keberuntungan yang baik, atau apapun yang serupa itu yang dianggap sebagai berkah. Jadi apapun yang dia dengar yang baik-baik itu tadi, itu disebut berkah dari apa yang didengar. Sama seperti yang tadi, beberapa orang setuju, beberapa orang yang lain tidak setuju gitu. Maka mulai lagi berdebat, ada lagi orang yang ketiga. Kemudian yang ketiga, orang ketiga bernama Mutta Manggalika, yaitu orang yang hidupnya dengan berkah dari apa yang dikenali. Jadi kalau istilah, nah ini makanya pengetahuan yang lengkap itu penting. Mutta itu diterjemahkan sebagai dikenali, tetapi itu penjelasannya adalah apapun yang dialami melalui 3 panca indera sisanya, bahkan 4 termasuk yang dipikirkan, hidung, lidah, tubuh, dan juga yang dipikirkan, begitu ya. Itu istilah mutta. Nah, dia berkata yang dinamakan telinga pun juga begitu itu tadi, kadang mendengar yang baik, kadang mendengar yang tidak baik. Kalau semua itu dikatakan berkah, maka yang mendengar suara yang tidak baik juga itu adalah berkah. Nah, dia berkata enggak, berkah bukan seperti itu. Berkah itu adalah yang dikenali, seperti itu ya. Terjadi lagi perdebatan ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju begitu. Nah, kemudian orang-orang akhirnya setelah saling terjadi perdebatan, tidak ada kesimpulan berkah itu yang seperti apa. Diceritakan seluruh orang di Jambudvipa berkumpul dalam kelompok-kelompok untuk merenungkan berkah-berkah tersebut ya. Kemudian mereka saling bertanya, lalu sebenarnya berkah itu yang bagaimana gitu. Dan singkat cerita, para dewa ya, itu yang melindungi manusia itu mendengar diskusi mereka ya. Jadi para dewata pelindung manusia mendengar diskusi mereka, dan kemudian mereka juga merenungkan berkah itu apa. Tidak paham juga ya. Mereka tidak paham, kemudian dikatakan para dewata yang ada di bumi adalah teman-teman para dewata tersebut. Setelah mendengar dari sana, dari bumi, dari alam dewa, para dewata yang bumi itu pun merenungkan apa itu berkah dengan cara yang sama. Para dewata yang hidup di langit adalah teman dari dewata itu tadi, juga para dewata dari Catuk Maharajika Dewa, dan seterusnya hingga ke alam yang tertinggi di Sudawasa, yaitu Brahma Sudasi gitu. Ya, mereka saling berdiskusi, bahkan termasuk ke Akanida, jadi alam yang paling tinggi untuk yang khusus untuk para anagami itu, berkumpul dalam kelompok dengan cara untuk merenungkan berkah-berkah. Jadi perenungan tentang berkah muncul dimanapun di seluruh 10.000 sistem alam manusia, dan ketika telah muncul, kejadian ini berlangsung selama 12 tahun. Dan walaupun ketika itu sedang dipertimbangkan, ini adalah berkah, itu adalah berkah, tapi mereka sendiri tidak mencapai kata sepakat. Semua manusia, dewa dan Brahma
kecuali para murid suci diceritakan, terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu tadi yang percaya dari berkah itu dari yang dilihat, yang didengar, atau yang dikenali melalui indera-indera yang lain gitu. Bahkan karena tidak ada satupun yang telah tiba pada kesimpulan akhir tentang apa itu berkah, maka dikatakan di kitab komentar pada saat itu terjadi kegemparan tentang berkah itu muncul di dunia. Apa itu kegemparan? Bahasa palinya kolahala. Ada 5 macam kegemparan sesungguhnya, yaitu kegemparan tentang eon, ya, atau kapak. Kapak itu saya terjemahkan menjadi eon. Kalau Anda tidak tahu kapak itu apa, Anda baca buku karma saya atau manual Abhidhamma yang kelima gitu. Di sini ketika para dewa lingkup indriawi, artinya dewa yang hidup masih mengandalkan panca inderanya, ada 6 tingkatan alam dewa itu ya. Yang ikat kepalanya kendor, yang rambutnya acak-acakan, yang wajahnya bercucuran air mata, yang mengusap air matanya dengan tangan mereka, yang mengenakan kain yang diwarnai dan mengenakan pakaian yang jelek, berkelana di wilayah atau di bumi manusia dan menginformasikan demikian. Setelah 100.000 tahun, kebangkitan eon akan terjadi. Itu artinya akan mulai terjadi kehancuran sebenarnya. Ya, akan terjadi kiamat. Ya, tapi kan kiamatnya kita beda dengan kiamat yang lain kan ya. Nah, ketika itu dunia ini akan binasa, samudra raya akan kering dan bumi yang besar ini dan Sineru, gunung Sineru, raja para gunung akan hangus dan binasa. Kehancuran dunia akan terjadi hingga ke dunia para Brahma. Wahai tuan-tuan, kembangkanlah cinta kasih universal, meta, belas kasih, simpati dan keseimbangan batin. Rawatlah ibu kalian, rawatlah ayah kalian, hormatilah mereka yang lebih tua di dalam keluarga, berjaga-jagalah, jangan lalai. Itulah yang dinamakan kegemparan tentang eon. Kegemparan yang kedua adalah kegemparan tentang Raja Universal. Penjelasannya adalah ketika para dewa lingkup indriawi tadi yang masih bergantung pada indera-indrianya ya, berkelana di wilayah manusia dan menginformasikan setelah 100 tahun akan ada seorang Raja Universal yang akan muncul di dunia. Ini definisi untuk kegemparan yang kedua. Kegemparan yang ketiga adalah tentang Buddha. Ya, ketika para Brahma, penjelasannya dari kediaman murni Sudawasa ya, berhias dengan ornamen yang menjadi ciri khas para Brahma dan mengenakan serban Brahma di kepala mereka dengan dipenuhi kegembiraan dan sukacita, memberitahukan kualitas-kualitas unggul seorang Buddha, berkelana di wilayah manusia dan menginformasikan demikian. Setelah 1000 tahun seorang Buddha akan muncul di dunia. Itu adalah kegemparan yang ketiga. Kegemparan yang keempat adalah tentang berkah. Ini kegemparan yang ada di sutta ini ya. Terjadi ketika para dewa dari kediaman murni dari Sudawasa setelah mengetahui pikiran manusia, berkelana di wilayah manusia dan menginformasikan demikian. Setelah 12 tahun, seorang Sammasam Buddha akan menjelaskan tentang berkah. Jadi sebenarnya 12 tahun sebelumnya ada yang menginformasikan bahwa nanti 12 tahun kemudian akan masalah tentang berkah ini akan dikupas oleh Sammasam Buddha, oleh Buddha Gotama gitu. Kegemparan yang kelima adalah tentang kesempurnaan akhlak. Akhlak itu sila atau moralitas. Penjelasannya adalah ketika para dewa dari kediaman murni berkelana dan menginformasikan setelah 7 tahun seorang biku tertentu setelah bertemu dengan begawan akan bertanya tentang praktek untuk mencari kesempurnaan akhlak. Itulah yang dinamakan kegemparan tentang kesempurnaan akhlak. Ini hanya satu contoh saja yang nomor 5 ini. Kegemparan akhlak yang lain tentu saja banyak begitu ya. Nah, kemudian kitab komentar bertanya, dari 5 kegemparan ini kegemparan mana yang dimaksud? Ya, Anda sudah tahu yaitu kegemparan yang keempat gitu ya. Nah, kita lanjutkan. 12 tahun telah berlalu. Ketika kemudian
para dewa dan manusia terus-menerus menginvestigasinya dengan tanpa mendapatkan kesepakatan tentang berkah itu apa, para dewa di Tawa Tingsa juga bertemu dan berkumpul memikirkannya masak-masak. Wahai tuan-tuan, seperti halnya seorang tuan rumah adalah penguasa di antara orang yang tinggal di dalam rumah, ini memberi perumpamaan, dan seorang kepala desa adalah penguasa di antara para penduduk desa, seorang raja adalah penguasa di antara orang-orang yang ada di kerajaannya, demikian pula Saka adalah yang tertinggi dan terbaik di antara kita dalam hal kecemerlangan kebajikan, supremasi, dan kebijaksanaan. Dia adalah penguasa untuk dua dunia para dewa. Bagaimana seandainya kita menanyakan masalah ini kepada Saka, raja para dewa? Kemudian para dewa pun pergi menemui Saka. Setelah memberikan penghormatan, singkat cerita, Saka mengatakan begini, Raja para dewa itu bertanya begini, di manakah diskusi tentang berkah ini pertama kali muncul? Dia tanya, gitu ya. Mereka menjawab, kami wahai raja dewa Saka, ya, mendengarnya dari para dewa 4 maharaja, yaitu Catum Maharajika Dewa. Lalu para dewa 4 maharaja mendengarkannya dari para dewa yang hidup di langit. Para dewata yang hidup di langit mendengarnya dari para dewa yang hidup di bumi. Para dewa yang hidup di bumi mendengarnya dari para dewa pelindung manusia. Para dewa pelindung manusia mengatakan bahwa hal tersebut bersumber pada dunia manusia itu sendiri. Jadi sumbernya adalah di alam manusia ini, perdebatan ini terjadi. Kemudian terjadilah percakapan seperti ini. Raja para dewa bertanya, lalu di manakah sama Sang Buddha sekarang tinggal? Dia menanyakan, di mana Buddha Gotama tinggal? Ya, mereka menjawab, di dunia manusia, wahai raja. Lalu raja dewa berkata lagi, bertanya, apakah ada siapapun dari kalian pernah menanyakannya kepada begawan? Ya, tidak ada satupun wahai raja. Gitu. Lalu Dewa Saka berkata, lalu apakah kalian wahai tuan-tuan akan membuang api dan ingin mendapatkan cahaya kunang-kunang? Paham? Ya. Dengan menganggap bahwa hal itu harus ditanyakan kepada saya, ya, dan kalian melewati begawan, itu yang bisa menguraikan berkah tanpa terkecuali. Pergilah wahai tuan-tuan, tanyakanlah kepada begawan tersebut. Bisa dipastikan kami akan mendapatkan jawaban yang gemilang dari pertanyaan tersebut. Kalau ada sumber api yang lebih besar, kenapa cari kunang-kunang? Sumber cahaya yang kecil, yang kebijaksanaannya lebih besar ada, yaitu Buddha Gotama. Kenapa harus tanya ke Dewa Saka? Kira-kira seperti itu, ya. Nah, Saka kemudian memerintahkan salah satu dewa muda. Jadi yang bertanya tadi, Bahu Dewa Manusa Manggalani Acintayung itu yang kemudian yang bertanya berkah itu seperti apa, itu dewa muda. Satu dewa muda gitu, ya. Nah, dia berkata, kamu tanyakanlah kepada begawan. Kemudian dewa muda tersebut setelah menghias dirinya dengan perhiasan yang sesuai dengan situasinya, bercahaya seperti sinar kilat, dengan diikuti oleh sekelompok dewa, pergi ke Mahawihara Cetawana. Setelah memberikan penghormatan kepada begawan dan berdiri di sisi yang semestinya, dia mengajukan pertanyaan tentang berkah. Dia mengucapkannya dalam bentuk syair, yang tadi itu dalam bentuk syair. Ketika menjawab pertanyaan tersebut, kemudian begawan menyampaikan khotbah ini gitu. Selanjutnya tentang kalimat saya telah mendengar demikian gitu ya. Di sini di dalam kalimat yang diawali dengan saya telah mendengar demikian, arti ringkasnya telah disampaikan di dalam penjelasan untuk khotbah untuk kasih barat wajah yang sudah kita sampaikan minggu lalu baru selesai kan. Akan tetapi mereka yang mengharapkan penjelasan yang detail bisa melihat kitab yang bernama Papan Cak Sudani, itu bukan untuk Anda, di penjelasan untuk Majjhima Nikaya. Dan ketika di dalam khotbah untuk kasih barat wajah dikatakan demikian, tinggal di antara orang Magadha dan seterusnya, di sini diganti tinggal di Sawati dan seterusnya gitu. Jadi intinya kalau Anda ingin tahu penjelasan tentang saya telah mendengar demikian, Anda lihat penjelasan di Sutta yang baru saja minggu lalu selesai kita bahas. Di Sawati artinya di kota yang bernama demikian, artinya bernama Sawati. Diceritakan bahwa kota tersebut adalah tempat tinggal seorang resi yang bernama Sawata.
Jadi Anda perhatikan mirip kan huruf-hurufnya. Sawati itu berasal dari Sawata. Ini salah satu interpretasi. Karena di sana dulu ada seorang resi yang bernama Sawata, maka lama-kelamaan kota itu disebut sebagai Sawati. Orang India sebenarnya itu menghormati perempuan. Sawati itu kalau di bahasa Pali kata itu ada gendernya. Ya, jadi kalau yang paham Pali tahu Sawati ini gendernya feminin. Sawata gendernya laki-laki. Nah, karena dia menghormati ini katanya ininya disebut Sawati. Sama orang Indonesia juga begitu kok. Yang ada ibu kota kan. Mana ada bapak kota. Makanya bapak-bapak jangan ini ibu itu di mata anak lebih penting. Ya. Nah, mari kita lihat lagi. Seperti halnya Kosambi adalah tempat tinggal Kusamba, ya, begitu dinamakan kota berarti gendernya dirubah feminin gitu ya, dan seterusnya. Ini hanya masalah teknis bahasa Pali yang saya ingin sampaikan bahwa orang India sebenarnya sangat mengagungkan perempuan, mendapat posisi yang spesial. Nah, interpretasi yang kedua, nama kota Sawati berasal dari gabungan Sabang Ati itu ya. Sabang itu semua, Ati itu ada, semuanya ada semua gitu. Karena dulu ada setiap kali ada pejalan kaki pelancong yang berjalan melewati kota tersebut yang belum ada namanya, kemudian pejalan pelancong ini habis jalan dari luar kota yang jauh sekali, dia bertanya di kota ini ada apa? Terus dijawab Sabang Ati, semuanya ada. Semuanya ada, apapun ada. Mau cari ini ada, cari itu ada. Ini kayak super mall gitu. Ya. Nah, lama-lama Sabang Mati. Saya sampaikan, di dalam bahasa India huruf B dan huruf V itu interchangeable, saling menggantikan. Bisa saling menggantikan B dan V. Makanya Anda bisa mendengar kata wihara. Oke? Kadang Anda mendengar kata biara. Betul? Ya, dia bisa saling menggantikan. Nah, kalau V-nya itu Anda rubah menjadi B, A-nya pendek kan, B-nya jadi double, jadi Sabamati gitu. Ya. Nah, itu sejarah dari kota Sawati. Kemudian Jeta, kan Jetawana kan. Sekarang Anda diberitahu bahwa Jeta adalah nama seorang pangeran. Jadi hutan Jetawana, hutan Jeta itu adalah hutan milik pangeran Jeta tersebut. Oleh karena hutan itu telah ditanam dan dirawat oleh dia, maka dinamakan hutan Jeta. Di hutan Jeta tersebut Begawan tinggal gitu. Dinamakan sekarang Anathapindika karena sekarang ini Anathapindika itu bukan nama aslinya. Kalau tidak salah nama aslinya Sudata. Su itu baik, data itu giver. Jadi dia seorang pemberi yang baik. Sudata. Dhamma data, ada kan kita pakai kan? Dhamma data, pemberi dhamma. Ya, ini Sudata, pemberi yang baik. Jadi memang by nature nama asli dia, orang tuanya memang mengharapkan dia jadi seorang dermawan. Sudata, dermawan yang baik gitu. Nah, tapi belakangan hari setelah dia menjadi saudagar yang kaya raya gitu ya, dia dijuluki nama keduanya yaitu Anathapindika. Arti dari Anathapindika itu ada di layar. Karena pindika, Anda tahu pindak patah. Nah, pindak itu makanan derma itu. Makanan derma karena makanan derma untuk orang yang melarat ada pada dia. Dengan kata lain, dia itu analah orang yang senang berderma makanan kepada orang yang melarat. Maka dia dijuluki, dipanggil dengan julukan nama baru yaitu Anathapindika gitu. Selanjutnya milik Anathapindika adalah milik dia tertentu, dewa tertentu. Kan tadi ada kan di sutanya satu dewa tertentu gitu, menerangi seluruh penjuru hutan Jeta, menghampiri tempat di mana Begawan berada. Dikatakan tertentu, tidak dijelaskan dengan pasti siapa nama dewa tersebut. Oleh karena nama dan klan dia tidak dikenali, oleh karena itu karena tidak dikenali maka di sini disebutkan sebagai tertentu begitu ya. Nah, selanjutnya ketika malam telah larut
Ya, penjelasannya adalah di sini kata abhikanta ya itu memiliki bermacam arti. Itu ada yang artinya berakhirnya malam atau malam telah berakhir, atau bisa berarti hal yang baik, ada juga hal yang elok, apresiasi dan lain-lain gitu. Tapi saya terjemahkan itu menjadi malam telah larut karena berakhirnya malam gitu ya. Artinya adalah di sini adalah makna yang nomor 1 gitu. Bukan main keelokannya, juga Anda bertemu dengan abhikanta lagi gitu. Di sini kata abhikanta itu memiliki makna sebagai hal yang elok gitu ya. Abhirupe. Sebenarnya di sini saya inikan sebagai elok. Abhirupe atau abhirupa itu akar katanya abhirupa itu adalah ganteng dan cantik. Bante Keminda sekarang sedang berceramah di depan 600 abhirupa. Orang yang ganteng, Anda semua ganteng dan cantik gitu. Itu artinya. Tapi di sini saya terjemahkan jadi seorang yang elok gitu, mirip lah ya gitu. Kemudian oh ya ini ada nih. Seluruh penjuru kewala kapang. Di sini kata kewala memiliki banyak makna. Saya rasa mungkin kita bisa skip ya, karena saya sudah pilihkan kewala kapang itu berarti seluruh penjuru begitu. Dewa tersebut menghampiri tempat di mana begawan berada. Arti yang hendaknya dipahami di sini adalah demikian, karena dimanapun begawan di sanalah dia menghampiri gitu ya. Nah, kenapa para dewa dan manusia menghampiri begawan? Itu di kitab komentar ada pertanyaan seperti itu. Karena mereka bermaksud untuk mendapatkan pencapaian berbagai kualitas yang terbaik. Seperti sebuah pohon yang besar yang senantiasa harus dihampiri oleh sekawanan burung dengan maksud untuk menikmati buah-buahnya yang manis. Ya, nah begitu. Itu penjelasan dari kitab komentar. Kemudian dewa tersebut berdiri di sisi yang sepantasnya. Yang dimaksud adalah di satu tempat, di satu sayap. Artinya di satu sisi, entah di kanan, entah di kiri, begitu ya. Dan dewa itu berdiri. Kalau Anda ketemu Buddha pasti Anda harus namaskara kemudian duduk. Kalau dewa enggak. Kalau dia berdiri. Ya, artinya di sini penolakan terhadap berbaring dan lain-lain. Artinya adalah dia berdiri tegak ketika menghadap begawan. Kenapa begitu? Apakah itu tidak sopan? Mari kita lihat penjelasannya gitu. Dia berdiri yang tempat yang sepantasnya, artinya dia tidak berdiri di belakang, tidak di depan, tidak juga dari kejauhan ya, terlalu jauh, tidak juga terlalu dekat, tidak di samping, tidak juga di tempat yang melawan angin, tidak di tempat yang rendah dan juga yang terlalu tinggi. Setelah menghindari kesalahan ini, dia berdiri di sisi yang semestinya. Lalu kenapa dia berdiri, tidak duduk? Karena keinginan dewa untuk bisa kembali dengan segera setelah selesai. Kalau Anda kan begitu selesai kan masih kongko-kongko gitu ya. Kalau dewa enggak begitu selesai urusannya ingin cepat-cepat kembali. Nah pertanyaannya kenapa dia begitu? Karena ya ketika para dewata itu datang ke dunia para manusia ya, dengan alasan-alasan tertentu mereka harus datang. Mereka ini seperti seorang yang bersih. Ini maaf di kitab komentar, seseorang yang hidupnya bersih tiba-tiba harus datang ke kakus. Tahu nggak kakus? Hah? Kakus tahu ya? Ya tempat yang kotor begitu itu. Selanjutnya bagi mereka para dewa secara alamiah dunia manusia itu menjijikkan. Ya, karena baunya yang menyengat bahkan sejak dari 100 yojana. Yojana itu sekitar kontroversi lah, mungkin 8 mil, 9, 10 mil begitu satu yojana ini. Menurut kitab komentar, hidung para dewa bisa mencium bau busuk kita itu 100 yojana. Berarti 100 kali 10 mil katakanlah. Ya, dia udah bisa mencium bau tubuh manusia. Sehingga mereka tidak bisa menikmatinya kalau berada di bumi ini gitu terlalu lama. Itulah mengapa dia tidak duduk.
karena berharap untuk kembali dengan segera setelah dia menyelesaikan tugasnya yang banyak untuk itu, yang untuk itu dia datang. Jadi dia itu tidak gampang untuk turun ke bumi itu. Dan biasanya seseorang yang duduk bertujuan untuk menghilangkan kepenatan mereka akibat perjalanan. Akan tetapi tidak ada kepenatan untuk para dewa tersebut. Dewa nggak penat melakukan perjalanan itu, maka tidak ada kepentingan atau keperluan juga untuk duduk begitu. Dan mereka menghormati para murid besar atau mahasawaka yang berdiri mengelilingi Buddha, ya. Oleh sebab itu juga mereka tidak duduk gitu, katanya di kitab komentar begitu. Lebih jauh lagi, dia tidak duduk semata-mata karena dia menghormati begawan. Nah, menurut kitab komentar begitu. Justru cara menghormatinya para dewa itu seperti itu. Oleh karena ketika para dewa berkeinginan untuk duduk, maka tempat duduk bisa tiba-tiba muncul, katanya begitu. Dan karena dia tidak mengharapkannya, maka dia bahkan tidak berpikir untuk duduk, melainkan berdiri di sisi yang semestinya. Di sini dikatakan tadi bait yang 261, bahu dewa manusia manggalani acinta, yang banyak dewa dan manusia telah memikirkan tentang berkah itu, mengharapkan keamanan. Sebutkanlah wahai Buddha, berkah yang utama itu seperti apa? Kira-kira kan tadi seperti itu kan? Ya. Nah, di sini arti banyak itu dijelaskan sebagai angka yang tidak pasti. Banyak dewa dan manusia, angkanya nggak pasti. Yang dimaksud dengan itu adalah bisa beratus-ratus, beribu-ribu, beratus-ratus ribu. Kemudian kitab komentar juga mendefinisikan apa itu dewa. Disebut dewa karena mereka ini bersinar. Ya. Artinya adalah mereka artinya juga arti lain, mereka adalah makhluk yang menghibur dirinya sendiri dengan menikmati kenikmatan 5 indriawi ini, objek-objek panca indera. Ya. Atau mereka itu menjadi terang karena memang kecemerlangan dari kualitas batin mereka sendiri. Lebih jauh lagi, ada 3 jenis dewa, yaitu dewa-dewa, kita di sini ada harusnya, ikuti saya bahasa palinya, samuti dewa. Dewa-dewa karena konvensi, artinya ini adalah dewa berdasarkan kesepakatan, merujuk kepada raja. Ya, jadi raja, istrinya atau ratu, ya, itu disebut sebagai dewa. Tapi dia adalah dewa karena konvensi. Konvensi itu kayak kesepakatan bersama. Ya, kita sudah sepakat bersama bahwa saya dipanggil Bante Keminda. Ya, sehingga kalau Anda memanggil saya Bante Keminda, Anda tidak disalahkan oleh orang yang lain, karena itulah kesepakatannya. Itu arti dari samuti dewa. Yang kedua, upapati dewa, yaitu dewa-dewa berdasarkan kelahiran. Jadi yang dimaksud di sini adalah dewa-dewa yang hidup di bumi 4 maharaja, 1 maharajika dewa, hingga dewa-dewa yang di atasnya. Ya. Kemudian yang ketiga, wisudi dewa, yaitu dewa berdasarkan kesucian. Ini merujuk kepada arahat. Gitu. Nah, di antara para dewa tersebut, yang dimaksudkan di sutta ini adalah dewa yang kedua, yaitu yang berdasarkan kelahiran, gitu. Kemudian tadi kan banyak dewa dan manusia memikirkan tentang berkah. Manusia itu definisinya keturunan dari Manu. Nah, ini menurut tradisi kitab komentar begitu. Jadi ada leluhur yang bernama Manu itu. Ya, akan tetapi orang di zaman dahulu mengajarkan begini sebenarnya, disebut sebagai manusia karena kesempurnaan batin mereka. Manusa usanataya manusa. Jadi karena kesempurnaan batin, itulah mengapa Buddha hanya bisa muncul sebagai manusia. Karena hanya batin manusia yang mempunyai peluang untuk menjadi sempurna. Batin di luar non atau non manusia tidak bisa mempunyai peluang untuk menjadi sempurna, gitu. Nah, mencari keamanan artinya keselamatan dan seterusnya. Yang utama itu artinya yang terunggul, yang terbaik, yang membawa kesejahteraan dan kebahagiaan untuk seluruh dunia. Jadi ingat, berkah ini disebut berkah yang utama karena inilah berkah yang terunggul, terbaik, membawa kesejahteraan dan kebahagiaan untuk seluruh dunia. Oleh karena itu kalau Anda ingin mendapatkan kualitas-kualitas ini, benar-benar Anda harus praktekkan 38 yang akan diajarkan di sutta ini, gitu. Nah,
mari kita lanjutkan sedikit lagi. Setelah mendengarkan wacana Dewa Muda yang demikian itu, Begawan mengucapkan syair tanpa pergaulan dengan orang-orang yang bodoh. Ini berkah yang pertama. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan berkah, jangan bergaul dengan orang yang bodoh. Oke, ya. Ini amulet nomor 1. Ya, nanti amulet nomor 2, 3 dan seterusnya ada lagi. Nah, di sini tanpa pergaulan itu artinya di kitab komentar dijelaskan tidak berkumpul dan tidak melayani. Ya, makanya ada kan statement orang modern apa itu yang katakan kalau Anda berdebat, jangan berdebat dengan orang yang bodoh. Bagaimana dulu? Ada kan bagus ya. Jangan berdebat dengan orang yang bodoh. Oh, begini. Jangan berdebat dengan orang yang bodoh. Karena Anda pasti kalah. Kenapa? Orang yang bodoh, ketika Anda berdebat dengan orang yang bodoh, Anda akan ditarik mereka ke wilayah yang mereka sudah hafal. Paham nggak? You got what I mean? Ya, ya. Kira-kira begitu. Jadi jangan sekali-sekali berdebat dengan orang yang bodoh, karena dia pasti akan menarik Anda ke wilayah yang dia sangat akrab sekali. Paham? Anda pasti kalah. Oh, dia udah biasa bodoh, Anda belum biasa, maka Anda pasti kalah, katanya gitu. Ada. Nah, ini tapi nasihat Buddha loh, jangan bergaul dengan orang yang bodoh. Tidak meladeni, ya. Kalau Anda ingat, maka saya nggak pernah meladeni kan perdebatan di medsos. Karena saya pasti kalah. Orang-orang yang bodoh itu artinya mereka itu hidup ya hanya untuk bernafas saja gitu. Ya, karena nafas saja dia hidup, enggak karena kebijaksanaan gitu. Maka dia disebut sebagai orang yang bodoh. Sebaliknya orang yang bijaksana adalah orang yang berpengetahuan. Demikianlah orang yang bijaksana. Maksudnya adalah bahwa karena pergerakan pengetahuan mereka, mereka tiba pada keadaan yang baik di kehidupan saat ini dan kehidupan di masa depan. Ya, Anda bisa mendapat kehidupan yang baik itu karena kebijaksanaan dan pengetahuan Anda. Miriplah logikanya. Kenapa kita harus sekolah? Karena supaya kita berpengetahuan, terampil dalam wilayah bidang yang kita pelajari ketika kita kuliah, sehingga kita setelah lulus bisa bekerja, cari uang, tiba dalam keadaan yang baik. Mirip, ya. Anda juga harus jadi orang yang bijaksana, yang berpengetahuan gitu. Nah, mereka lah itu orang yang bijaksana tadi, yang berpengetahuan. Jadi siapa bilang pariyati nggak penting? Ya, tanpa pariyati Anda nggak tahu informasi-informasi seperti ini gitu. Tanpa pariyati Anda jadi orang bodoh. Mau? Nanti saya nggak mau ngajar di sini. Habis ketemunya. Nah, ini karena bijaksana kan, makanya saya bergaul dengan Anda gitu. Ya. Nah, oke. Itu yang pertama, pergaulan itu tadi artinya bergaul dengan orang bijaksana. Di sini dia berkumpul, meladeni dan melayani, bersahabat dengannya, keakraban ada dengannya, memuja artinya menunjukkan penghormatan, penghargaan, sikap takzim, penuh hormat artinya, dan pemujaan yang lain. Mereka yang patut untuk dipuja adalah mereka yang layak untuk dipuja. Itulah berkah yang utama. Dengan menggabungkan semuanya itu tadi, definisi-definisi itu tadi, maka menjadi begini. Tanpa pergaulan dengan orang yang bodoh, pergaulan dengan orang yang bijaksana, memuja mereka yang patut untuk dipuja, beliau berkata bahwa itu adalah berkah yang utama. Yang dimaksud adalah pertanyaan yang ditanyakan olehmu dewa, ya, seperti ini, sebutkanlah berkah yang utama di sini. Pertama-tama terimalah ini sebagai berkah yang utama. Paket yang pertama, 3 tadi, ya. Inilah komentar tentang istilah untuk syair yang pertama itu tadi. Selanjutnya komentar tentang makna hendaknya dipahami demikian. Setelah mendengar permintaan dari Dewa Muda itu, Begawan mengucapkan syair yang ini, ya. Jadi ketika dia Begawan mendengar permintaan dari para dewa, kemudian kitab komentar memberikan penjelasan terlebih dahulu seperti ini. Ada 4 macam ceramah atau percakapan.
yaitu ceramah atau percakapan yang diberikan oleh Buddha karena ada yang ditanyakan, itu ya. Kemudian ada juga percakapan yang diberikan oleh Buddha tanpa ada yang ditanyakan, gitu. Kemudian yang ketiga, nanti ada yang tidak. Yang ketiga adalah percakapan yang memiliki hubungan. Kemudian yang keempat adalah percakapan yang tidak memiliki hubungan. Di antara ceramah yang 4 itu tadi, ini adalah ceramah yang diberikan karena ada yang ditanyakan. Alasannya adalah karena ceramah ini disampaikan ketika ada dewa yang bertanya itu tadi. Dan di dalam ceramah yang diberikan karena ada yang ditanyakan, maka seperti halnya seorang laki-laki yang pandai, yang terampil, yang menguasai masalah, ketika dia ditanya, dia bisa menjelaskannya dengan sangat detail. Dan Buddha tidak berhenti hanya pada 3 berkah ini saja. Maka kemudian karena keterampilan beliau, pemahaman beliau yang lengkap, beliau akhirnya memberikan semuanya 38 berkah gitu. Selanjutnya, laki-laki yang terampil dalam jalan itu adalah sebutan untuk tathagata, untuk arahat, untuk sama Sambuddha. Mari kita lanjutkan. Akan tetapi, mengapa ketika berbicara tentang berkah tanpa pergaulan dengan orang yang bodoh dan pergaulan dengan orang yang bijaksana pertama kali disampaikan? Ya, sebagai jawabannya dikatakan bahwa oleh karena pergaulan dengan orang yang bodoh, maka para dewa dan manusia menggenggam pandangan tentang berkah di dalam apa yang dilihat, didengar dan diketahui. Ya, jadi kalau Anda bergaul dengan orang yang bodoh, Anda akan mempercayai teori-teori mereka. Anda akan mempercayai opini-opini mereka cepat atau lambat. Itulah mengapa tanpa pergaulan dengan orang yang bodoh dan pergaulan dengan orang yang bijaksana disampaikan pertama-tama dengan mencela kontak dengan teman-teman yang tidak baik. Jadi dicela. Itu adalah tercela gitu. Karena dia bisa menghancurkan kesejahteraan Anda baik di dunia ini maupun di kelahiran-kelahiran berikutnya loh. Ya, dan dengan memuji kontak dengan teman yang baik yang mengakibatkan tercapainya kesejahteraan di dua dunia tersebut. Hati-hati, bergaul dengan orang yang tidak bijaksana tidak hanya bisa berdampak di dalam kehidupan kali ini saja, tetapi juga di kehidupan berikutnya. Contohnya Ajata 1. Ajata 1 bergaul dengan Dewa Datta di kehidupan kali itu. Tapi setelahnya dia melakukan karma buruk, akibatnya dia sekarang lahir di neraka. Kehidupan berikutnya pun dia masih bisa menerima akibat dari bergaul dengan orang yang bodoh. Dan itu bisa berlangsung banyak kali kelahiran. Dia akan berputar-putar sampai kemudian dia nanti bisa keluar lagi ke bumi yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, kemudian di sini yang dinamakan orang yang bodoh adalah siapapun makhluk yang dikuasai oleh jalan kama seperti pembunuhan makhluk hidup dan lain-lain. Artinya orang-orang yang banyak melakukan karma buruk. Ini definisinya ya. Banyak melakukan pelanggaran sila. Ini juga definisinya ya. Kalau di kitab komentar diberikan banyak contoh nama gitu seperti 6 guru yang kontemporer dengan Buddha, Purana Kassapa dan lain sebagainya yang hidup pada zaman Buddha, itu masuk dalam klasifikasi ini juga. Seorang gadis muda yang bernama Cinca, Anda dengar, ingat yang memfitnah Buddha itu dikatakan juga di sini sebagai orang yang bodoh. Dewa Datta juga disebut sebagai orang yang bodoh, yang jangan bergaul karena membawa celaka. Ya toh? Ajata 1 kan celaka gara-gara bergaul dengan Dewa Datta, ya. Nah, ini menarik, saya akan selesaikan karena ada poin yang menarik. Orang bodoh itu seperti menggenggam arang yang membara dengan cara yang keliru. Jadi dengan menggenggam arang yang membara dengan cara yang keliru, mereka itu menghancurkan dirinya sendiri dan juga menghancurkan mereka yang mengikuti kata-kata dia. Seperti halnya seorang laki-laki yang bernama Diga Wida yang di sepanjang masa kemunculan 4 Buddha dipanggang di neraka yang besar dengan tubuhnya yang berukuran 60 yojana harus jatuh bangun di neraka. Dan seperti halnya dengan 500 keluarga yang terpengaruh dengan pandangan dia tadi, laki-laki yang bernama Diga Wida, mereka juga lahir serta dipanggang di neraka bersama-sama dengan dia. Hati-hati bergaul dengan orang bodoh. Ya, Anda bisa di roasted bareng-bareng. Ya, nah, dikatakan bahwa
Api yang berasal dari gubuk yang terbuat dari gedek, tahu ya gedek ya, atau dari jerami, itu bahkan bisa akhirnya membakar rumah beratap runcing, rumah mewah gitu, berasal dari api gedek seperti itu. Maka kesengsaraan bisa muncul dari orang-orang yang bodoh yang diberikan perumpamaan seperti itu. Lebih jauh lagi, orang yang bodoh adalah seperti ikan busuk. Seorang yang bergaul dengan dia adalah seperti daun yang digunakan untuk membungkus ikan yang busuk tersebut. Bagi mereka yang berbijaksana, hal itu menjijikkan dan pantas untuk dibuang gitu. Jadi laki-laki yang membungkus ikan busuk dengan ujung rumput kusa, atau itu artinya kalau bayangkan ada ikan yang busuk, Anda mengambil daun yang wangi, harum katakanlah, dipakai untuk membungkus ikan yang busuk, lama-lama daun ini berbau busuk juga. Kalau Anda bergaul dengan orang yang bodoh, lama-lama Anda berbau busuk juga. Karena Anda seolah-olah itu membungkus ikan yang bodoh, ikan yang busuk tadi. Ya. Nah, ini yang sering saya gunakan sebagai aspirasi. Sebenarnya ini aspirasi dari bodhisatwa yang bernama ini Akiti ya. Ya. Jadi ketika dia ditawari cendramata oleh Raja Dewa, ya dia berkata demikian aspirasinya. Semoga, saya harap ini juga jadi aspirasi Anda. Itu bagus kok dari bodhisatta kok. Semoga saya tidak pernah melihat atau mendengarkan orang yang bodoh. Dan semoga saya tidak hidup bersama dengan orang yang bodoh. Semoga saya tidak melakukan percakapan dengan yang akrab dengan orang yang bodoh. Dan semoga saya tidak menyukai percakapannya. Begitu ya. Apa yang orang bodoh telah lakukan kepadamu? Beliau bertanya, Raja Dewanya. Sebutkanlah alasannya, kenapa kamu tidak ingin melihat orang yang bodoh? Jawabannya begini, orang yang bebal itu dia biasanya menarik kesimpulan secara keliru. Dia terlibat dalam sesuatu yang tanpa tanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Sulit sekali untuk membimbing orang seperti itu ke arah yang lebih baik. Ketika diajak bicara baik-baik, dia marah. Dia tidak memahami disiplin, sila, moralitas, itu artinya tidak melihat dia adalah bagus. Demikianlah ketika mencela pergaulan dengan orang bodoh dengan segala kondisinya, maka Begawan berkata jangan bergaul dengan orang yang bodoh. Di sini sebaliknya, orang yang bijaksana adalah siapapun yang dikuasai atau sering melakukan 10 jalan kama baik, seperti berpantang dari pembunuhan makhluk hidup, berpantang dari pencurian, pantang dari perzinahan dan lain sebagainya. Juga orang yang menjaga silanya, banyak melakukan karma-karma baik yang lainnya seperti dana, sila, bawana juga ya, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka ini dikatakan di kitab komentar seperti para penjaga di dalam keadaan bahaya, seperti pelita di dalam kegelapan, seperti perolehan makanan ketika kita lapar, minuman ketika haus dan lain-lain, dalam keadaan menderita karena lapar, dahaga dan lain-lain. Mereka mampu menghancurkan segala bentuk mara bahaya, kemalangan dan kekacauan. Jadi dikarenakan itulah tata gata, para dewa dan manusia yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak bisa diukur telah mencapai kehancuran noda batin, kukuh di dunia para Brahma, di dunia para dewa dan seterusnya. Dengan batin yang penuh keyakinan terhadap Sariputta Thera, dan setelah melayani Thera dengan 4 kebutuhan pokok, 80.000 keluarga telah lahir ke surga. Jadi lihat, bergaul dengan orang bijaksana. Ya, karena bergaul dengan mereka banyak yang mencapai kelahiran di alam surga, ya, dan seterusnya gitu. Nah, wahai para biku, ini kalimat ini juga bagus. Tidak ada mara bahaya datang dari seseorang yang bijaksana. Tidak ada kemalangan yang datang dari orang yang bijaksana. Tidak ada kekacauan yang datang dari seorang yang bijaksana. Lebih jauh lagi, orang yang bijaksana itu seperti bau yang harum, seperti semak-semak yang wangi harumnya, kalung bunga yang harum baunya dan lain-lain. Seseorang yang bergaul dengan dia adalah seperti daun yang digunakan untuk membungkus sesuatu yang harum seperti itu. Bagi mereka yang bijaksana, hal itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan harus dihormati, ya. Jadi bergaul dengan orang yang bijaksana sangat diapresiasi oleh orang bijaksana juga, ya.
Hal ini telah dikatakan, laki-laki yang membungkus semak-semak wangi dengan menggunakan dedaunan, membuat daun-daun tersebut juga mengeluarkan bau yang harum. Demikianlah seseorang yang mengikuti orang yang bijaksana, gitu. Semoga ini dari Bodhisattva juga, aspirasinya tadi, tekadnya berkebalikan dengan yang tadi. Semoga saya melihat dan mendengarkan orang yang bijaksana, dan semoga saya hidup bersama dengan orang yang bijaksana. Semoga saya melakukan percakapan yang akrab dengan orang yang bijaksana, dan semoga saya menyukai percakapannya. Ya, sedikit lagi. Sebenarnya apa yang orang bijak telah lakukan kepadamu? Sebutkanlah alasannya. Kenapa kamu ingin melihat orang yang bijaksana? Dikatakan, orang yang bijaksana menarik kesimpulan dengan benar. Dia terlibat dalam sesuatu dengan penuh tanggung jawab, mudah untuk membimbingnya ke arah yang lebih baik. Ketika diajak bicara baik-baik, dia tidak marah. Dia memahami disiplin sila, bertemu dengan dia adalah bagus. Itulah mengapa Buddha mengatakan berkah yang kedua adalah bergaul dengan orang yang bijaksana. Jadi itulah berkah yang kedua, karena waktu juga sudah cukup ya. Saya harap Anda masih ingat semua, nanti juga 38 berkah, sekarang baru 2 berkah, yaitu aksewana cak balanang panditanan cak sewana, yaitu apa? Pergaulan, aksewana tanpa pergaulan. Kemudian yang kedua, bergaul dengan orang yang bijaksana. Ini adalah 2 berkah. Yang pertama, Anda harus praktekkan, terapkan di dalam kehidupan ini. Berkaitan dengan 2 berkah yang utama, saya teringat kepada cerita dari Bante Wisuda. Waktu pertama kali dia datang, ingat nggak? Jadi beliau mengatakan begini, di satu keluarga ada seorang anak yang nakal sekali, sering melakukan karma buruk, sering melanggar sila, pokoknya hal buruk apapun udah dilakukan sama anak. Si orang tuanya, papahnya, sementara di sisi lain, kedua orang tuanya adalah orang yang bijaksana sekali. Tidak pernah melakukan karma buruk, banyak melakukan karma baik, menjaga sila dan lain sebagainya, begitu. Jadi anak dan orang tua ini 2 sisi yang berbeda sama sekali. Nah, singkat cerita, kedua orang tuanya udah dengan berbagai cara menasihati anaknya untuk tidak menjadi orang yang jahat seperti itu. Jangan melanggar sila, jangan melakukan karma buruk dan lain sebagainya. Tetapi selama bertahun-tahun, nasihat tersebut tidak jalan juga. Si anak tidak kapok-kapok dan terus membuat masalah. Sehingga pada suatu hari, kedua orang tuanya memanggil dia baik-baik. Anakku, sudah bertahun-tahun kami menasihati kamu untuk menjadi orang yang baik, tetapi sepertinya kamu tidak mendengarkan nasihat orang tua. Seperti yang kamu tahu, Papa dan Mama adalah umat Buddha yang sangat devoted, sangat bakti kepada ajaran Buddha juga. Dan Buddha mengajarkan berkah yang pertama adalah jangan bergaul dengan orang yang bodoh. Karena Papa menganggap kamu anak yang bodoh, maka mulai hari ini, supaya saya bisa mengikuti ajaran Buddha, jangan tinggal di rumah ini lagi, keluar dari rumah, demi praktek ajaran Buddha. Kemudian sang anak sambil menangis bercucuran air mata menjawab, Papa, Mama, maafkan saya, Pak. Seperti Papa yang ingin mengikuti ajaran Buddha, saya juga ingin sebenarnya mengikuti ajaran Buddha. Izinkanlah saya bergaul dengan orang bijaksana seperti Papa. Dan akhirnya mereka hidup bersama lagi. Happily ever after. Baik, terima kasih. Sukihotu Bante, saya mau tanya, kalau Manggala Sutta itu kan penulisannya Manggala Sutta kan Bante, tapi dibacanya itu kan Manggala kan Bante. Terus kalau misalkan itu bahasa Pali Bante, kalau misalkan saya pernah lihat di bahasa Indonesia itu penulisannya Manggala Sutta gitu Bante. Itu di bahasa Sanskerta sepertinya bukan artinya tuh berkah gitu Bante. Saya mau tanya, itu sebenarnya sama atau kalau misalkan dia tulis dengan Manggala harus ditulis Manggala gitu Bante? Iya. Iya,
saya tidak tahu kalau Manggala yang tulisan bahasa Indonesia G-nya double ya. Ya, G-nya double ya. Bahasa Sanskertanya artinya berbeda. Saya pernah baca sih kayaknya beda gitu. Jadi kayak itu. Saya tidak bisa mengkonfirmasi karena pengetahuan bahasa Sanskerta saya minim sekali juga. Tapi apapun itu, sebenarnya itu cara penulisan orang Indonesia ya. Sebenarnya bahasa Pali itu punya diakritik. Diakritik itu semacam tanda-tanda di huruf-huruf tertentu. Ketika menulis Mangala itu kalau bahasa Pali G-nya 1 Mangala, itu N di depan G-nya itu ada titik di atasnya. Ya toh? Nah, N titik di atas itu bacanya N titik atas itu artinya NG. Mang. Terus Gala. Itu Mang Gala gitu ya. Nah, mungkin orang Indonesia kemudian mengadopsi atau modifikasi supaya pronunciation-nya benar menjadi G-nya double begitu. Tapi sebenarnya saya tidak menganjurkan. Enggak, karena bagi khususnya nanti kalau suatu hari nanti Anda ingin terjun ke bahasa Pali, menyelami bahasa Pali, Anda akan mengalami kesulitan karena harus merubah banyak hal gitu. Jadi kalau menurut saya lebih baik ikuti aja N titik begitu supaya mempermudah Anda dalam mempelajari bahasa Pali nantinya sih. Ya, oke. Sukio tuh Bante. Saya ada pertanyaan very simple aja sih. Mungkin ini agak personal juga. Soalnya saya punya tendensi ngelihat kebanyakan orang tuh baik gitu. Jadi I feel like I can learn from anyone. Jadi saya punya kesusahan untuk membedakan baik hati dan bijaksana gitu. Tapi emang mungkin ngerti tapi bingung juga sih gitu ya. Bagaimana tuh Bante? Baik hati dan bijaksana. Oke. Baik hati ya mungkin Anda mengumpuli hidup bergaul dengan mereka. Tapi hati-hati juga jangan ikut nasihat mereka seperti yang tadi dinasihatkan tadi itu. Kalau bijaksana itu akhirnya lebih saya tahu nih kalau saya kumpul dengan dia saya akan repot sendiri nih. Ya, saya akan jadi daun yang tadinya baunya harum lama-lama jadi busuk juga. Ya, memang secara teori begitu. Kalau Anda hidup dikelilingi oleh orang-orang yang tidak baik, maka orang-orang yang tidak baik ini adalah pupuk buat karma buruk Anda. Kita semua ini masing-masing sudah mempunyai timbunan karma buruk atau yang sering saya istilahkan dengan istilah sehari-hari adalah deposito benih karma buruk. Tapi benih karma buruk ini sebenarnya tidak harus berbuah. Dia berbuah kalau ada kondisinya, ada pupuknya, ada sinar mataharinya, ada kelembabannya dan lain sebagainya. Salah satunya itu dikelilingi oleh orang-orang yang buruk. Siapapun, Anda boleh coba. Anda kalau hidup bergaul dengan orang buruk, cepat atau lambat karma buruk Anda berbuah. Makanya saya beri contoh yang mudah seperti ini. Maaf, kalau ada sahabat Anda suka bicara kasar, maka satu hari dia akan bercakap-cakap kasar tentang Anda juga, kepada Anda juga. Anda akan kena juga. Atau dengan contoh yang lain, kalau Anda hidup di daerah perang yang kanan kiri saling tembak-tembakan, Anda hidup di sana, ya satu saat kena tembakan. Kira-kira begitu. Kalau Anda hidup dikelilingi orang yang jahat, orang yang tidak baik, orang yang tidak bijaksana, orang yang bodoh seperti Manggala Sutta ini, maka satu hari nanti Anda akan jadi seperti ikan busuk juga. Gitu. Jadi ya kalau kita ikut nasihat Buddha, ya kalau Anda sudah tahu ya Anda harus, saya ini yang saya terus terang, umat yang datang ke saya juga enggak semuanya bijaksana kok. Tapi saya hati-hati. Ya, saya tidak akan ikut-ikutan yang nggak bijaksana. Itu, tapi ya untuk lebih mengikuti nasihat Buddha tadi, ya nggak melayani lah, nggak melatini lah orang-orang yang bodoh begitu ya. Meskipun bisa baik. Meskipun kalau kita membuat baik, ya. Tapi hati-hati. Maksudnya orang lainnya yang bodoh tapi bisa berbuat baik gitu. Orang lainnya yang bodoh tapi dia bisa berbuat baik. Kadang berbuat baik ya. Makanya kita jaga diri aja, jaga ini. Jangan terlalu bergaul lah ya. Kalau bergaul lama-lama maka benih karma buruk kita bisa berbuah. Ya, gitu. Anda bergaul dengan orang yang suka memfitnah orang lain katakanlah. Satu hari Anda akan kena fitnah. Kira-kira begitu. Artinya begitu kena fitnah, Anda sedang memetik buah karma buruk Anda. Jadi ya ikuti nasihat Buddha saja. Ya. Okay. Terima kasih Bante. Ya.
you.